Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pelajaran hadis ya? Iya. Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 7A ya? Iya. Hari ini yang masuk siapa aja? Banyak, Bu. Boleh disebutin siapa aja? Jajan kenapa ya? Padahal hari ini pelajaran lagi nggak? Iya. Terus siapa lagi? Siapa? Gendis kenapa? Udah ini nggak ada yang lagi? Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu di sini akan membahas materi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ada yang tahu nggak apa? Kenapa coba toleransi itu penting menurut kalian? Menghindari konflik. Perbedaan, kalau tanpa toleransi hidup kita itu akan penuh Drama. akan ribut terus bakal gampang salah paham. Nah, maka dengan toleransi ini hidup kita itu akan lebih adem, ayem, suasana di kelas juga akan lebih damai, dan hidup kita juga akan jauh lebih enak. Apa sih toleransi? Ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Sikap ketika kita mau Apa aja menghadapi. bareng-bareng? Oh ya. Toleransi adalah sikap ketika kita mau menghargai dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita, baik perbedaan sifat, kebiasaan, pendapat maupun keyakinan. Nah, jadi toleransi itu sebenarnya bukan sesuatu yang sulit atau yang berat. Jadi gampangnya mah toleransi itu adalah sikap kita mau menerima kenyataan bahwa orang lain itu nggak harus sama seperti kita. Jadi kita bisa digambarkan toleransi itu apabila kita tetap santai meski pendapat kita berbeda, kita masih tetap berbuat baik meski teman kita sedang bad mood, atau kita masih tetap menghargai meskipun pendapat kita berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya semua orang udah melakukan seperti itu, maka hidup akan jauh lebih menyenangkan, akan jauh lebih damai. Tuh contoh kecilnya, kita mau meminjamkan pensil ke teman meskipun dia sering lupa. Kan kadang kita kayak kalau ada orang yang aku nggak bawa pulpen terus nih
seseorang sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis tersebut, Nabi menjelaskan bahwa tanda iman seseorang itu adalah ketika ia mampu berbuat baik kepada orang lain. Bahkan ia juga berkeinginan agar orang lain itu mendapat kebaikan seperti yang ia dapatkan. Jadi kalau kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Kalau kita ingin disapa, maka sapalah orang lain. Dan apabila kita ingin diperlakukan baik, maka perlakukan baiklah orang lain. Nah, intinya kalau kita ingin berbuat baik, maka kita harus berbuat baik dulu ke orang lain. Nah, kata tetangga di sini itu tidak cuma tetangga samping rumah kita, akan tetapi teman sebangku, teman sekelas, guru, bahkan orang yang lewat di sekitar juga itu bisa disebut sebagai tetangga. Jadi dari sini itu bisa dilihat, bisa diambil kesimpulan kalau kita itu harus berbuat baik ke semua orang. Dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa ukuran iman itu tidak hanya dilihat dari sholat dan mengaji saja, akan tetapi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain juga itu masih termasuk ke dalam iman. Kemudian ada macam-macam toleransi. Yang pertama ada toleransi beragama. Ada yang mau kasih contoh toleransi beragama itu seperti apa? Rizky Bu, toleransi agama gimana? Dalam agama menghargai keyakinan. ya. Terus di antara yang lain itu ada kita tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, misalnya kita punya tetangga nih, dia misalnya Kristen. Kan Kristen ada ibadahnya sendiri. Nah, kalau misalnya dia sedang melakukan ibadah agamanya, maka kita jangan mengganggunya. Kemudian contoh yang lain adalah kita tidak mengejek agama lain. Jadi ya udah, agama mereka, agama kita. Kita jangan mengejek agama mereka dan mereka juga tidak akan mengejek agama kita. Kemudian ada toleransi sosial. Contohnya cepat. Berteman dengan siapapun tanpa melihat latar belakang seseorang. Ada yang mau kasih contoh lagi? Ini toleransi sosial.
atau maksud orang ini. Kan siapa tahu maksud dia itu baik, tetapi mungkin cara penyampaiannya yang kurang sehingga otak kita menerima sesuatu yang berbeda dari yang dia maksudkan. Maka dengarin dulu maksud dia sampai akhir gimana, baru kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira ini kita setuju atau enggak. Kemudian belajar melihat sesuatu dari sudut pandang teman. Ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka kita sebelum membantahnya itu kita posisiin diri kita sama dia. Kira-kira dia berpendapat seperti itu gimana, atau tentang kelakuan orang yang menurut kita itu tidak sesuai lah. Kita posisikan diri kita seperti dia. Mungkin kira-kira seperti dia itu seperti ini karena apa? Kan terkadang dari misalnya kayak di lingkungan rumahnya yang kurang adem atau ada masalah di keluarganya sehingga perlakuan dia itu agak-agak jadi intinya kita harus bisa memposisikan diri kita seperti orang tersebut. Nah kemudian jangan menganggap pendapat kita paling benar. Berbeda pendapat itu gak apa-apa, berbeda pendapat itu gak salah. Cuma karena berbeda cara pikir, setiap orang itu pasti cara berpikirnya berbeda-beda, makanya pendapat orang juga akan selalu berbeda-beda. Jadi kita jangan merasa pendapat kita itu paling benar. Aku loh pendapatnya paling benar gini. Padahal makan mungkin di sisi orang lain juga ini justru pendapat mereka yang lebih benar. Cuman karena kita merasa pendapat kita yang benar, jadi kita nggak mau mendengar pendapat mereka. Kemudian hormati pilihan teman. Kita harus bisa menghormati apapun yang telah teman kita pilih, hobi, pekerjaan, makanan favorit, atau apapun itu. Karena setiap orang itu pasti punya hak untuk memilih kehidupannya sendiri. Kemudian ingat bahwa Allah itu akan mencatat setiap kebaikan. Sikap toleransi sekecil apapun yang kita lakukan kepada orang lain itu pasti akan dicatat kebaikan oleh Allah. Karena toleransi itu adalah perbuatan kebaikan, amal baik. Kemudian ada dampak positif dari toleransi. Siapa yang membaca? Dampak positif. Siapa namanya? Aku Gita, Ibu. Oke. Dampak positif yang pertama, teman banyak dan suasana jadi damai. Terus kelas terasa nyaman dan bikin semangat belajar. Tidak ada pertengkaran yang gak perlu, terhindar dari bullying, dan juga kita jadi orang yang disukai karena bikin orang nyaman. Kemudian ada dampak negatif kalau tidak ada toleransi. Siapa yang membaca? Nah, boleh. Siapa namanya? Nama saya Ibu. Sedikit-sedikit ribut, mudah terjadi perundungan, lingkungan sekolah terasa tidak aman, saling benci dan saling menjatuhkan, kelas sulit bekerja sama, jadi tidak kompak. Nah, jadi bisa kebayang nggak kalau tidak ada toleransi di dunia ini akan sekacau apa dunia? Bayangkan.
kalau misalnya toleransi Bu, saling kalau toleransi mah kita mah banyak teman saling ngomong, jadi banyak gitu loh temannya saling menghargai sesama. Nah kalau misalnya kita diam, terus ya nggak bakal ada yang mendekati kita gitu loh. Nah, jadi diam ya, terus nggak ada teman gitu. Jadi diam ya. Jadi kalau gampang itu gini, kalau toleransi itu sikap kita sadar. Jadi kita sadar kita menghargai orang lain. Kita sadar kalau ada perbuatan yang berbeda, tapi kita tetap menerima. Itu toleransi. Tapi kalau diam aja itu acuh. Jadi benar-benar nggak merasa ada sesuatu yang dihargai. Oh enggak, itu bedanya diam sama menghargai. Coba ibu pengen kalian nulis di kertas kalian, kira-kira toleransi apa yang pernah kalian lakukan dan apa yang kalian rasakan setelah melakukan toleransi tersebut. Tuliskan toleransi apa yang pernah kalian lakukan dan apa yang kalian rasakan setelah melakukan toleransi tersebut. Apa aja kira-kira kalian pernah ngapain aja selama ini? Mau bantu orang, mau tidur, mau di sekolah, mau di rumah. Kalian pernah toleransi apa aja? Pernah melakukan toleransi apa saja? Terus apa yang kalian rasakan setelah toleransi tersebut? Sudah Bu. Ya, sudah Bu. Coba ibu pengen dua orang yang berani bacain hasil dia. Coba, ada hadiahnya. Coba lalu satu dulu. Berdiri. Lu tahu siapa namanya? Nama saya Ranu Bu. Ya, tak sebutin. Terus aja boleh nggak? Ya. Nah jadi toleransi yang pernah dilakukan itu mendengarkan masalah atau cerita orang lain. Nah dengan mendengarkan masalah atau cerita orang lain kita itu bisa mengambil pelajaran dari masalah orang tersebut gitu. Dan kita juga senang gitu bisa mendengar cerita orang lain gitu. Jadi kita dapat pelajaran. Tepuk tangan. Coba yang satu lagi siapa? Kak Alia. Alia. Siapa namanya? Alia. Tadi dapat orang lain. Jadi kayak itu lebih apa ya? Lebih
kamu baik kalau orang di sekitarmu merasa aman bersamamu. Jadi mulai hari ini kita jadi penyebar kebaikan, penyebar kedamaian, bukan penyebar pertengkaran. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup. Cukup sekian ya.